Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang damai sejahtera. Saya percaya salah satu yang diperlukan orang hari-hari ini adalah damai. Amin. Persoalan orang sekarang, terlalu banyak orang senang ribut, cari ribut, bikin ribut, dan akhirnya mengalami keributan, saudara. Tetapi Tuhan sedang mencari orang-orang pembawa damai. Alkitab bilang berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut anak-anak Allah. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kita harus bawa damai. Ya sampai suami saya tuh pendeta, tukang bikin ribut dia pendeta, terus aja ribut. Apa saya bikin ribut? Kamu yang suka bikin ribut. Ada banyak rumah tangga terus ribut saudara. Iya kan? Ada banyak rumah tangga kaya ribut. Yang repot udah susah ribut lagi saudara. Iya kan? Padahal seringkali suami istri tidak mengerti. Karena pada dasarnya pria dan wanita memang berbeda. Iya kan? Mungkin sudah menatap saya dan bilang, ya berbeda lah pendeta, rambutnya aja beda. Loh bukan, pria dan wanita itu beda. Ada dua perbedaan prinsip yang dimiliki oleh pria dan wanita. Yang pertama adalah, persoalan kenapa banyak rumah tangga nggak ada damai. Karena nggak ngerti perbedaan ini. Padahal setiap rumah tangga harus menyadari pria dan wanita itu berbeda. Perbedaan pertama yang paling serius adalah wanita pada dasarnya selalu khawatir akan masa depan. Siapapun dia. Yang cantik aja khawatir apalagi yang jelek. Iya betul. Jadi intinya setiap wanita khawatir akan masa depannya sampai dia menemukan suami. Memang wanita gitu. Setiap wanita selalu khawatir akan masa depannya sampai dia menemukan suami. Kalau dia udah dapat suami baru tenang. Aduh, mudah-mudahan suami saya akan jamin hidup saya ke depan. Nah, kalau pria beda. Pria tidak pernah khawatir akan hari depannya sampai dia ketemu istri. Nah, itu perbedaan yang paling serius. Iya kan? Baru dia mulai mikir. Ternyata tasnya banyak ya. Ternyata make up-nya mahal. Ternyata maunya banyak. Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah apa bedanya pria dan wanita? Tadi saya udah bilang perbedaan pertama, wanita selalu khawatir sampai menemukan suami. Suami tidak pernah khawatir sampai ketemu istri. Nah, perbedaan kedua ada lagi perbedaan yang sangat mendasar. Antara suami dan istri. Kenapa dia mendasar antara suami dan istri? Karena biasanya, ya kan, setiap suami, dia menganggap hidup ini biasa sekali. Setiap wanita, setiap pria pasti tahu bahwa hidup ini biasa. Tapi setiap wanita biasanya melihat hidup ini jadi rumit aja. Apa-apa dirumitin. Apa-apa dibuat panik. Nah, di situ yang akhirnya menjadi persoalan serius. Padahal kalau wanita bisa memahami suami berbeda dengan istri berbeda dengan suami, baru semuanya menjadi indah. Amin. Bilang kita berbeda tapi asik. Nah, itu dia. Buka Alkitab kita sama-sama. Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-27. Satu ayat saja. Satu ayat aja kadang-kadang kita belum hafal apalagi banyak ya kan. Yohanes pasal 14 ayat 27. Ini layarnya menguatirkan saya nih. Bukan, saya tadi lihat kawan saya yang mimpin pujian kecil begitu, taruh situ jadi gede. Saya mikir kalau saya yang ditaruh di situ jadi apaan ya? Jemaat ya, ampun Tuhan, ampun. Goliat segede ini Kang.
Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera apa? Ku tinggalkan bagimu. Damai apa? Sejahteraku. Dikatakan apa? Ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan apa? Gentar hatimu. Berarti saudaraku, God's program Allah untuk setiap kita, bahwa hidup kita dalam damai. Kalau saya jadi saudara minimal saya bilang gini, Pembantu belum pulang ya? Tatapan mata saudara kayak cucian kotor gitu. Gue udah semangat begini, posisi kaki aja udah mantap begini. Iya kan? Saudara cuma liatin saya gini. Kayaknya saudara lagi berpikir gini, pulang gereja cucian banyak nih pendeta. Saya percaya God's program for us, program Allah untuk setiap kita agar kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Iya kan? Allah memprogramkan kita bukan untuk hidup tertekan. Allah memprogramkan kita bukan untuk hidup stres. Allah memprogramkan kita untuk hidup berbahagia. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Nah tapi persoalannya seringkali kita pikir damai hanyalah sebuah keadaan. Tetapi saya catat di sini damai adalah sebuah keputusan. Sama-sama bilang sama saya, damai adalah sebuah keputusan. Jangan pernah bilang, ya tapi bagaimana saya bisa damai pendeta? Aduh saya punya mertua pendeta, aduh dalam nama Yesus. Setan juga stres punya mertua kayak begitu. No. Damai adalah keputusan, sama-sama bilang sama saya, damai adalah keputusan. Saya bisa mengambil keputusan, apakah saya mau hidup damai, atau sebaliknya saya bisa ambil keputusan, apakah saya mau tertekan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, tapi umur saya 34 pendeta. Saya belum punya pasangan teman hidup pendeta. 4 bulan yang lalu, pacar saya yang kita udah pacaran 7 tahun, dia putusin saya. Saya nggak perlu kecil hati. Layangan putus aja dikejar orang. Bos, itu layangan bos. Layangan berapa sih harganya? Layangan putus aja dikejar orang. Yang jomblo-jomblo taruh tangan kanan di dada dan bilang, saya lebih berharga dari layangan. Ada yang ngeliatin saya semangat banget ya gini. Pasti itu korban pemutusan itu. Iya. Saudaraku. Gini, maksud saya, saudara kan duduk ngeliatin saya toh. Nah, saya kalau berdiri di sini ngeliatin muka saudara. Tolong jangan bikin muka yang aneh-aneh. Ada yang ngeliatin saya gini. Kok khotbah hari ini gue banget gitu. Jarang gitu. Tadi pengumuman dating formula. Sekarang soal diputusin. Amin. Gereja ini memang diurapi Tuhan. Ini yang tepuk tangan korban pemutusan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bisa mengambil keputusan apakah saya mau hidup damai atau saya mau hidup tertekan. Amin. Berarti kalau sudah menatap saya hari ini dan berkata, pendeta, saya hidup banyak masalah, saya hidup banyak persoalan. Maka jawaban saya sederhana. Bodohmu sendiri. Pendeta ini gak berempati ya. Bayangin aja orang lagi susah. Pendeta bukan bilang Tuhan memberi kekuatan. Malah dibilang bodoh-bodoh. Pendeta kali yang bodoh. Ya. Kalau pendeta tegur jemaat itu karena sayang. Amin. Tapi kalau jemaat tegur pendeta, dosa 7 turunan.
Sama-sama bilang sama saya, damai adalah keputusan. Jadi kalau tidak ada damai di rumah tangga saudara, itu keputusan yang sudah buat. Tidak ada damai dalam hidup saudara, artinya kita sendiri yang mengambil keputusan untuk tidak damai. Amin. Karena Yesus bilang damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya sudah diberikan. Amin. Nah saya coba pelajari, kapan damai ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita memiliki niat dan keinginan yang bersih dan tidak aneh-aneh. Sama-sama bilang sama saya tidak aneh-aneh. Waktu keinginan kita bersih, amin. Maka pada saat itu damai mengalir dalam hidup kita. Persoalannya ada banyak orang punya keinginan dan niat yang aneh-aneh. Dia lihat istrinya, tambah tua ya. Dia lupa lihat dirinya sendiri. Pak, istrimu memang tambah tua, tapi engkau juga tambah botak, Pak. Iya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika orang udah mulai punya keinginan yang aneh-aneh. Iya kan? Pada saat itu, damai mulai hilang dalam hidupnya. Iya kan? Makanya Paulus bilang apa? Aku percaya kepada siapa, aku percaya pada siapa yang aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Amin. Daud bilang apa? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Amin. Daud bilang apa? Selidiki aku, uji aku, apakah mataku tidak tertuju kepadamu. Dengan lain kata Daud cuma mau bilang, Tuhan kalau ada keinginan yang aneh-aneh dalam hidupku, cabut sekarang. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang Tuhan pakai, orang-orang yang Tuhan berkati, bukan berarti nggak ada masalah, tapi nggak ada keinginan yang aneh-aneh. Iya kan? Orang udah pelayanan, cuman gara-gara tersinggung dalam pelayanan. Kalau begitu saya mau keluar, emang gereja cuman di sini aja. Sorry ya. Itu yang saya bilang keinginan aneh-aneh. Bukankah kita melayani tantangannya boleh banyak, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan boleh selamatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Iya ya. Belajar hidup bersyukur. Paulus bilang apa? Aku tahu apa artinya kenyang, aku tahu apa artinya lapar, aku tahu apa artinya kelimpahan, aku tahu apa artinya kekurangan. But in everything, I learned to be content. Aku belajar untuk mencukupkan diri. Amin. Dengan lain kata sebetulnya Paulus sedang bicara sederhana. Aku tidak mau aneh-aneh. Apa saja yang Tuhan sediakan bagiku. Aku tahu itu selalu yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari. Siapa orang yang mengambil keputusan untuk hidup damai? Ketika dia memiliki niat dan keinginan yang bersih. Dan tidak apa? Tidak aneh-aneh. Iya kan? Orang mengecewakan kita, bersih aja, ampuni. Iya kan? Tapi orang itu ngomongin saya di belakang saya, nggak apa-apa. Toh dia ngomongin di belakang kita, bukan di depan kita. Iya kan? Orang yang ngomongin di belakang kita, kenapa dia ngomongin di belakang kita? Karena dia selalu ada di belakang kita. Iya kan? Ya tapi kenapa dia ngomongin di belakang? Ini dia ada di belakang. Artinya kau lebih ada di depan mereka, haleluya. Amin. Iya kan? Belajar aja hidup, gak usah ada keinginan yang aneh-aneh. Yesus bilang biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Amin. Yang kedua saya pelajari, kapan seorang itu hidup dalam damai sejahtera? Ketika kita berani mendahulukan Tuhan lebih daripada segala kepentingan dan keuntungan pribadi. Hidup itu bukan hanya untuk enak. Amin. Sama-sama bilang hidup bukan hanya untuk enak. Hidup itu untuk benar. Sama-sama bilang saya hidup untuk benar. Orang kalau hidupnya hanya untuk enak, hello. Iya kan? Akhirnya yang dia cari pokoknya cuma keuntungan. Dalam pelayanan dia sibuk. Saya tuh melayani Tuhan. Saya tuh melayani Tuhan. Untungnya apa? Lah. Kalau mau untungnya jangan
Pelayanan. Dagang cendol di depan sekolahan. Ngerti gak maksud saya? Kadang-kala orang kok pikir cuma untung saya itu sebagai istri ya pendeta. Saya ngalah. Untungnya apa? Loh, kok hidup untungnya apa? Mertua saya sakiti hati saya. Saya tuh cuma sabar gitu. Saya juga doa yang baik. Tuhan, bawa dia ke hadirat-Mu. Gila lu doain mati? Enggak. Kan hadirat Tuhan penuh keindahan. Bawa dia segera Tuhan. Ini yang ketawa pasti menantu nih. Yang mertua-mertua ngeliatin gue udah dendam gitu. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Seorang bisa damai ketika dia berani mendahulukan kepentingan Tuhan. Amin. Paulus bilang gini, adakah ku cari kesukaan manusia lebih daripada kesukaan Kristus? Kalau kami mencari kesukaan manusia lebih daripada kesukaan Kristus, kami bukan lagi hamba Kristus. Amin. Artinya apa? Hidup ini kata Alkitab cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Iya kan? Hidup ini bukan yang penting saya senang. Hidup ini bukan yang penting saya untung, ya kan? Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sedang berjuang. Yang penting saya senang, yang penting saya untung. Padahal nggak gitu. Yang penting saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Melakukan apa yang Tuhan suruh, kadang-kala kita tidak untung. Iya kan? Yusuf misalnya. Mana untungnya? Orang udah fitnah dia, hamba Ibrani yang kamu hendak memperkosa aku. Dia nggak bilang, apa tante? Saya mau perkosa tante. Bukannya tante yang tiap hari ganggu. Yus. Sekarang aku yang dibilang gangguin tante. Sorry ya tante. Enggak tuh. Pokoknya Yusuf lakukan saja apa yang Tuhan suruh. Makanya dia punya ilmu yang luar biasa. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat tentang aku, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan ya mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Siapa orang yang hidupnya damai sejahtera? Orang yang berani mendahulukan Kristus lebih dari segala-galanya. Amin. Dalam hidup ini belajar aja gitu. Tuhan cari untung perlu. Tuhan cari kenikmatan perlu. Tetapi lebih perlu Tuhan nomor satu. Karena waktu Tuhan nomor satu otomatis segalanya Tuhan tambahkan buat kita. Amin. Yang ketiga saya pelajari. Siapa orang yang damai dalam hidupnya. Orang yang sadar. Orang yang mengambil keputusan untuk sadar. Bahwa apa saja yang Tuhan berikan selalu yang terbaik dalam hidupnya. Amin. Iya kan? Jadi nanti malam tatap istri saudara dan bilang sayang, kamu yang terbaik. Dan suami ketika bilang itu sama istri, istri juga sama. Iya sayang, kamu juga yang terbaik. Nah itu. Ketika suami menyadari istrinya yang terbaik, beda saudara-saudara. Tapi kalau sebentar-sebentar istrinya dibanding-bandingin, kamu gak seperti itu. Itu istrinya baik, gak kayak kamu. Ya tapi kan suaminya juga pinter Pak. Bayangin ada orang IQ-nya 180. Hebat dong pendeta 180, enggak 180 sekeluarga. Nah sekeluarga 4 orang bahagia. IQ 180 sekeluarga ya kan. Masing-masing cuma dapat jatah 60. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Iya kan. Ketika kita menyadari bahwa anak-anak kita ini pemberian yang terbaik dari Tuhan. Amin.
Stop banding-bandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang. Tuh lihat tuh. Yosef tuh. Rajin, pinter tuh. Baik sama orang tuanya. Enggak kayak kamu. Ya kan? Ada oma-oma Manado. Jadi ini cucunya dititip sama omaknya. Setiap kali namanya oma-oma kan selalu gitu. Ngana rupa dia itu. Dia rajin sekali. Ngana udah bodok. Pemalas, hidup lagi. Ya. Lama-lama Ungke ini mulai marah sama omaknya. Dia bilang, "Oma, kalau kita salah kita ngerti. Kalau kita nyak betul kita ngerti. Tegur-tegur saja, marah-marah saja. Nggak usah banding-bandingkan kita dengan orang lain. Kita kok sakit hati. Coba oma suka nggak dibandingin sama yang lain? Oma tambah marah. Oma kan nggak boleh dikasih tahu, oma marah. Oma bilang ini, nggak mau bandingkan kita dengan apa? Banding-bandingkan Jo. Ungke langsung bilang, coba oma dibandingkan sama yang lain. Kenapa oma lain udah mati, oma belum mati? Oma langsung pegang sapu kejar Pak Ungke. Turut berduka cita Ungke itu ya kan. Apa saja yang Tuhan berikan itu terbaik. Dalam hidup saya punya prinsip sederhana, Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah salah. Kalau doa saya belum dijawab, Tuhan tidak salah. Amin. Kalau penyakit saya belum sembuh, Tuhan tidak salah. Oh berarti pendeta kurang iman. Hei! Itu teknik. Itu teknik. Kalau ada jemaat yang mulai begini, hai dia, darah Yesus. Oh haleluya. Sebelah yang lagi fitness pun kaget. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara boleh bilang, wah itu kurang iman. Kalau penyakit kita belum sembuh, iman nih bahwa kita sembuh. Nah, dalam hidup saya sederhana, kalau penyakit saya belum sembuh, Tuhan tidak salah. Amin. Kalau handphone saudara hilang, Tuhan tidak salah. Ada orang yang handphonenya hilang, dia marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa handphone saya hilang? Malaikat bilang, lu lain kali naruh sembarangan. Kalau suami sudah selingkuh, Tuhan tidak salah. Terus ngomong pendeta, terus ngomong. Ngomongnya enak pendeta. Coba kalau pendeta yang punya suami yang ninggalin pendeta baru rasa, najis. Masa laki gue? Iya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Itu dulu yang kita pegang dalam hidup kita. Kalau suami saya selingkuh, Tuhan tetap tidak salah. Kalau doa saya belum dijawab, Tuhan tidak pernah salah. Lalu mungkin saudara emosi menatap saya dan bilang, kalau Tuhan gak salah, jadi saya yang salah. Belum tentu. Amin. Yusuf dibuang ke penjara, Tuhan tidak salah. Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar, Tuhan tidak salah. Jadi salah Yusuf? Belum tentu. Amin. Tetapi ada hal-hal yang kadang-kala kita belum mengerti. Let time prove. Biarkan waktu yang membuktikannya. Yang pasti selama kita berharap kepada Tuhan, tidak pernah orang percaya ditinggalkannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Berarti saya simpulkan, siapa orang yang hidupnya dalam damai. Satu, ketika kita memiliki niat dan keinginan yang bersih. Tidak aneh-aneh. Yang bikin kita kehilangan damai karena kita mulai punya keinginan yang apa? Aneh-aneh. Iya kan? Yang kedua, kapan kita hidup dalam damai sejahtera? Ketika kita berani mendahulukan Tuhan lebih daripada kepentingan dan keuntungan pribadi kita. Yang ketiga, ketika kita sadari bahwa apa saja yang Tuhan berikan selalu yang terbaik. Sama-sama bilang Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama bilang Tuhan tidak pernah salah. Yang keempat, yang terakhir.
Kapan kita hidup dalam damai sejahtera dalam hidup kita? Ketika kita hidup selalu dengan syukur, namun tetap berjuang. Sama-sama bilang sama saya, syukur, namun tetap berjuang. Amin. Ada banyak orang pikir ya udahlah, kita bersyukur aja. Gagal bersyukur, ditinggalin suami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Suami saya udah laku sama yang mudaan. Tuhan terlalu baik. Syukur bukan berarti menjadikan kita orang-orang yang tidak berjuang. Amin. Kita memang bersyukur. Tapi kita harus terus berjuang. Amin. Karena saya pelajari dalam kehidupan ini. Orang yang bersyukur akan menjadi orang-orang yang kuat. Sama-sama bilang kalau saya bersyukur saya kuat. Amin. Nah kuat itu yang menjadi modal perjuangan. Karena hanya orang kuat yang bisa setia. Amin. Orang yang oke, I know. Kadang-kadang saudara bilang, yeah but I love Jesus so much, I know. Petrus pun bilang, guru mati bersama dengan engkau juga aku mau. He has enough love for Christ. Dia cukup punya cinta buat Yesus. Tapi, halo? Ya, kaget gua. Dia cukup punya cinta buat Yesus. Tapi dia gak cukup kuat untuk menghadapi dan mempertahankan cintanya itu. Amin. Hanya orang kuat yang bisa setia. Hanya orang kuat yang bisa menjadi pelaku firman. Amin. Dan akhirnya hanya orang kuat yang bisa mengalahkan setan. Iya kan? Saudara boleh gregetan dan bilang, saya bingung gitu pendeta. Setan selalu ganggu saya, setan selalu ganggu saya. Sampai kadang-kadang saya bilang, setan kapan capeknya sih? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hanya orang kuat yang berdiri tegak dan berkata, roh yang ada di dalam aku lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Amin. Setan boleh ganggu saudara, setan boleh goda, setan boleh buat apapun. Tapi orang kuat akan berdiri tetap. Amin. Iya kan? Saudara mungkin menatap saya dan berkata, tapi pendeta, saya kadang-kadang bingung gitu. Setan suka bisik di telinga saya. Oh saya gak akan kuat bertahan, saya gak akan maju, saya gak akan bahagia. Hari depan saya akan hancur-hancuran. Jawaban saya sederhana. Bukankah tempat setan di bawah telapak kaki orang percaya? Amin. Ngapain naik-naik sampai ke kuping? Amin. Bilang sama setan, turun! Your place is under my feet. Tempatmu di bawah telapak kakiku. Ngapain naik-naik ke kuping? Keluar. Ya. Hanya orang kuat yang bisa mengalahkan setan. Amin. Setan tidak punya kuasa buat orang-orang percaya. Makanya Alkitab bilang, orang yang bertahan sampai pada akhirnya, itu yang boleh selamatnya. Life is tough. Hidup itu penuh perjuangan. Amin. Bukan berarti kalau kita beriman semuanya beres. Tetapi satu yang kita tahu, kalau kita beriman, kita hidup dalam damai sejahtera. Setan mau berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, kita gak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan berjanji menjaga, mengawali kita seperti biji matanya. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, apapun yang terjadi, tetap damai sejahtera. Karena damai bukanlah keadaan. Damai bukanlah sebuah syarat, tapi damai adalah sebuah keputusan. Ambil keputusan untuk hidup damai. Maka apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Haleluya.